sini semoga semua dalam kondisi sehat. Dan hari ini merupakan hari yang berbahagia buat kita semua. Oleh karena hari daripada kemerdekaan bangsa kita. Kita patut merayakan karena itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi juga 77 tahun bukan waktu yang sedikit. Di mana Tuhan memimpin bangsa ini dan kita tahu bangsa ini berjalan dengan sangat tidak mudah. Tetapi selalu saja kita melihat bahwa tangan Tuhan ada di sana untuk menjagai. Sehingga saya ingin mengajak kita melihat Galatia pasalnya yang kelima, ayat pertama 12-13 ya. Ini adalah bagian saya tidak bisa menjelaskan tentunya karena waktu untuk keseluruhan, tapi Galatia 5 ayatnya yang pertama, ayat 13 dan 14. Dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kata merdeka ya, itu pagi ini kalau saya buka WA ya, wah semua kirim banyak hal merdeka, merdeka, merdeka. Rasanya senang. Ya tentu saya membayangkan pada waktu Indonesia pertama kali merdeka pasti teriakannya lebih melengking daripada kita ya. Karena itu berarti dibebaskan daripada segala pergumulan, perbudakan, perhambaan yang luar biasa. Sehingga pada waktu menyampaikan merdeka, kalau kita lihat dari zaman dulu di TV ada filmnya merdeka sampai begitu ya. Jadi ini adalah suatu luapan kata merdeka itu. Dan di dalam bagian ini tema tahun 77 dikatakan Indonesia tanah air beta, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wah, kata pulih karena kita juga habis menghadapi pandemik yang begitu panjang, tapi juga bukan hanya masalah virus itu. Berbagai kemerosotan terjadi pada saat pandemik, walaupun juga banyak hal positif yang diizinkan terjadi. Tapi ada kalimat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Kalimat ini sangat indah ya. Saya waktu lagi naik naik bus naik MRT ya, saya baca. Wah, temanya hebat banget begitu ya. Di dalam bagian ini ya. Nah, mari kita masuk untuk melihat apa arti kata merdeka itu atau freedom itu sendiri ya. Saya mencoba untuk memikirkannya dan di dalam konteks daripada Alkitab ayat ini ya, yaitu ayat 5, mari kita perhatikan ayat 5 daripada ayat 18 dan 19 itu dikatakan di dalam konteks ini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Oh, dari 17 ya, sorry ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, konteks ini membicarakan bahwa merdeka itu berarti kita dilepaskan dari perbudakan dosa yang hanya menghasilkan hal-hal daging. Ya, kita bisa sebut semua ya. Segala hawa nafsu itu tertera di dalam Galatia pasal 5, 18, 19, 20 itu. Tetapi juga bagian positifnya, ini bagian negatifnya, dilepaskan dari perbudakan dosa, tapi bagian positifnya kita bebas mengikuti pimpinan Roh Kudus dan memproduksi pekerjaan baik yang kekal karena iman di dalam Dia dan mentaati Dia. Nah, ini adalah kata yang sangat penting dari kata dilepaskan dari perbudakan dosa, dibebaskan tetapi dipimpin oleh Roh Allah.
Kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa kemerdekaan itu adalah dilepaskan dari dosa, dari hukuman, dari berbagai hal. Ya, habis itu bebas semau gue. Ada film zaman dulu ya waktu saya remaja, nama filmnya Semau Gue. Kita itu untuk 17 tahun ya. Kita semua masih 16 tahun, tapi kepengen nonton ya Semau Gue itu ya. Jadi wah macam-macam tingkah, kita pakai lipstick, pakai baju yang lebih gimana begitu ya, pakai hak tinggi supaya boleh masuk ya. Zaman dulu kan ketat sekali kalau masuk bioskop ya. Jadi terus masuk semua, senanglah kita. Berbaris semua kita, ada berapa banyak itu kita ya. Tahu-tahu sebelum film dimulai, ada seorang penjaga karcis datang ke tengah kita terus bilang, "Mana kartu pelajarnya, kami mau lihat." Terus dia, "Kalian ini 16 tahun, kenapa nonton film 17 tahun?" Terus ada yang nyaut gini, "Semau gue dong." Gitu. Orang berpikir kalau dia dilepaskan dari dosa, maka dia bisa menjadi tuan atas seluruh dirinya dan melakukan sesuka-sukanya. Kalau kita masih melakukan sesuka-sukanya itu keinginan-keinginan yang hawa nafsu kita, maka sebenarnya kita masih diperbudak, betul tidak? Ya, ini yang paling penting sekali kita mengerti hal itu. Bahwa diputuskan hubungan kita daripada segala mati rohani itu. Tetapi kita mengalami pembaharuan itu. Nah, oleh karena itu beranjak waktu kita berpikir kata merdeka itu dan apa yang kita perlu lakukan di tengah-tengah bangsa ini, saya ingin mengajak kita lebih jauh melihatnya, lebih daripada konsep kemerdekaan yang bagaimana sebenarnya yang dibicarakan Allah. Dan saya sungguh-sungguh berdoa untuk hal ini agar kita semua melihat bagaimana proses kemerdekaan itu terjadi. Kemerdekaan itu yaitu rekonsiliasi dengan Tuhan itu belum pernah dari awal itulah yang terjadi, betul tidak? Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka manusia itu punya hubungan yang baik dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan, betul? Itulah kemerdekaan itu. Suatu relationship yang sehat, sampai-sampai Tuhan mengevaluasi di Kejadian 1 ayat 31, dikatakan setelah dilihat seluruh ciptaan, dikatakan semua sungguh amat baik. Kata baik di situ shalom, sejahtera. Itulah dia. Itulah kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam bagian ini, kemerdekaan di dalam Allah itu adalah merupakan story-nya Allah di dalam Alkitab. Dan kita tahu story-nya Allah di dalam Alkitab ada 4 hal. Yang pertama yaitu creation atau penciptaan. Tadi saya katakan dia menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Semua bebas bergerak di dalam pimpinan Allah. Allah berotoritas di dalamnya. Dan manusia dikaruniakan hal yang sangat luar biasa dalam Kejadian pasal 1. Tadi pagi saya diingatkan saat teduh kembali. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu diberi kuasa. Ya. Berkuasa. Lalu dikatakan beranak cuculah. Bertambah banyaklah. Dengan kata lain, bahwa setelah Allah menciptakan suatu kesejahteraan yang luar biasa itu, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu memiliki potensi yang besar dikaruniakan untuk dipercayakan memelihara seluruh ciptaan. Jadi memang misi Allah tidak pernah dimulai daripada Kejadian pasal 3. Melainkan misi Allah bagi manusia dimulai sejak Kejadian pasal pertama. Bahwa manusia diberi kuasa untuk menjadi raja dan untuk menjadi pelayan untuk memelihara dunia ini. Sehingga manusia bertanggung jawab untuk ikut serta memelihara dunia. Maka tidak heran kalau saya katakan kita harusnya sangat enjoy, bersukacita di hari ini. Karena apa? Karena kita merayakan anugerah yang luar biasa, yaitu kemerdekaan atas bangsa yang Tuhan berikan. Ya, di dalam konteks yang ada. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh. Tetapi sayangnya bahwa apa yang kemerdekaan itu dialami di dalam bagian Kejadian pasal 1, pasal 3 itulah dirusak oleh manusia. Betul tidak? Jadi kata
mengalami yang namanya kerusakan, ya, itu terjadi pada saat dosa itu bertahta. Di mana manusia menyeleweng daripada Allah. Sehingga yang terjadi adalah 4 hal tadi itu, hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan diri sendiri, dan dengan seluruh ciptaan menjadi rusak. Itulah yang terjadi atas perbuatan daripada manusia. Sehingga kalau kita lihat sejak dari zaman di Taman Eden itu berubah menjadi Taman Edan, saya bilang. Kenapa? Karena disitulah manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah karena dosanya. Karena disitulah mulainya yang namanya keretakan rumah tangga Adam dan Hawa. Dan karena di situ juga manusia mulai bergumul dengan dirinya, menemukan dirinya telanjang, menemukan krisis-krisis di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kata Tuhan bahwa kalau engkau dulu diberikan anugerah untuk berkarya, ya, sekarang berkaryanya sangat berat. Saya sering sekali membahas satu topik penting ya di dalam sekolah teologi itu, kalau saya membahas untuk mahasiswa emin ya, para kaum profesional, bahwa kerja itu kutuk atau bukan. Banyak orang menganggap kerja itu kutukan. Padahal sebenarnya bekerja itu bukan kutukan. Justru itulah yang diberikan segambar dengan Allah. Allah itu Allah yang bekerja, maka manusia adalah manusia yang bekerja. Makanya kalau manusia pengangguran macam-macam dia melakukan kejahatan, betul tidak? Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hal ini, baru pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dikatakan kerja itu menjadi sangat keras di tanah yang keras. Ya, kita teruskan di dalam bagian ini. Yang ketiga yaitu redemption, bahwa Allah tidak pernah membiarkan apa yang dilakukannya itu, actionnya itu gagal. Melainkan Allah merencanakan mendatangkan juru selamat. Dan dia membawa akhirnya melalui Abraham itulah. Setelah Adam dan Hawa gagal, Abraham dipanggil untuk jadi bangsa yang besar, diberkati untuk kembali lagi pada panggilan mula-mula. Kejadian pasal 1. Tapi sayangnya Israel gagal lagi. Ya, dan Kristuslah satu-satunya yang berhasil melakukan apa yang Allah ingin kerjakan. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat bagian-bagian ini, ya, inilah tadi yang saya ungkapkan. Diciptakan segambar dengan Allah, ya, diberi potensi untuk memelihara dunia ini, ya. Tapi kejatuhan inilah, saya mau baca bagian ini ya. Judgment on Adam. To Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Curse the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. Jadi kutukan itu terjadi kepada tanah yang harusnya menghasilkan banyak hasil, menjadi keras sehingga setiap hari harus bekerja dengan keras untuk hal itu. Ya. Jadi manusia dan seluruh ciptaan menjadi rusak, sama-sama mengeluh, dan tanah dikutuk sehingga manusia harus bekerja lebih keras. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, mari kita buka sama-sama Kolose pasal 1 ayat 20. Ayat ini akan menjadi titik di mana kemerdekaan itu yang dimaksud oleh Paulus tadi yang ingin saya jelaskan. Dari sudut story of God ini. Dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 20, yaitu dan oleh dialah, oleh Kristuslah, ia yaitu Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi apa yang tadinya dirusak keseluruhannya oleh dosa manusia, di mana baik manusia dan seluruh ciptaan sama-sama mengeluh, melalui Kristus itulah terjadi, dikatakan segala sesuatu yang dirusak itu sekarang diperdamaikan oleh Bapa. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata ini Kolose 1 ayat 20 ini sangat penting. Without Christ there is no freedom. Tanpa Kristus mati di atas kayu salib, tidak pernah akan ada kemerdekaan yang sejati. Tanpa Kristus bersedia mati
mati untuk segala dosa dan keterkutukan kita. Tidak pernah akan ada suatu rekonsiliasi yang sudah dirusak sejak Kejadian pasal 3. Sehingga seluruh pekerjaan manusia tanpa kematian Kristus nol. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga. Tetapi justru karena Kristus bersedia mati di atas kayu salib. Allah, kalimat ini penting sekali. Memperdamaikan dengan segala sesuatu, bukan hanya dengan manusia berdosa. Look at this verse ya. Lihat ayat ini betul-betul. Bukan hanya dengan manusia berdosa. Tetapi dengan segala sesuatu yang dirusak. Bangsa ini juga mengalami kerusakan begitu banyak. Tetapi ada sesuatu yang membahagiakan kita gereja Tuhan. Bahwa apa yang dikerjakan Kristus itu dapat memulihkan, memperbaiki yang sudah dirusak oleh dosa manusia. Ya, atau saya sebut namanya restoration. Pemulihan. Jadi kalau kata pemulihan itu bukan barang itu rusak terus dibuang. Kalimat ini penting sekali, kata restoration. Saya belakangan pernah jatuh lutut saya ya. Lalu saya harus disuntik 3 kali dalam hampir 2 bulan. Dan setiap kali datang 5 kali suntikan. Waduh, bayangkan lutut itu disuntik ya 5 kali. Jadi saya udah dengarnya aja ngilu ya. Dan pada waktu menerima suntikannya, luar biasa asiknya, sakitnya maksudnya ya. Dan saya bilang, kenapa abis waktu disuntik begini, saudara, nggak hanya disuntik ini, diual-ual jarumnya itu ke dalam itu ya. Ternyata tendon saya robek. Jadi si dokter bilang bahwa harus demikian supaya obat itu masuk, ya. Itu namanya pemulihan, restoration. Saya jadi makin mengerti arti kata restoration di dalam konteks itu. Bahwa kadang-kadang dibutuhkan sesuatu yang udah rusak itu bukan langsung diperbaiki, tapi bisa dipotong-potong dan sebagainya untuk memperbaiki kembali itu supaya terjadi. Ingat ya itu waktu tanah liat yang rusak itu ya. Kan itu orang yang itu buang begitu, habis itu diambil, dihancurin lagi, benar gak? Setelah itu baru dia bentuk lagi. Jadi kata restoration ini penting. Apa yang rusak oleh bangsa kita, dirusak oleh banyak orang, apa yang rusak dalam hidup kita, keluarga kita, Allah sanggup merestore itu kalimat itu. Itu karena jasa. Apa yang dikerjakan Kristus. Jadi bukan hanya bahwa darah Kristus itu menghapus segala dosa kita. Bukan hanya darah Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Tapi memulihkan. Wow, ini kata restoration itu begitu dalam kalau sebaik kita pahami ini. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa berbicara hal ini, bahwa kita dilepaskan dari perbudakan dosa yang hanya menghasilkan hal-hal daging, sekarang kita dibebaskan ya mengikuti pimpinan Roh Kudus supaya dalam diri kita itu mengalami terus pembaharuan, restoration demi restoration, supaya akhirnya kembali keluar apa? Buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya. Maka saya kagum sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus semakin dalam. Kata restore itu. Jadi waktu kita merdeka, yes kita menjadi anak Allah. Tetapi pemulihan itu terus berlangsung. Dari waktu ke waktu. Itu 1 Korintus 8 2 Korintus 3:18. From glory to glory he changing me. Ada lagunya ya. Jadi kita diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Kata restoration itu indah sekali. Dan itulah yang sebenarnya sedang Allah kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Maka ya dijadikan apa setelah kita betul-betul direkonsiliasi oleh Allah, diproses oleh Allah, dimerdekakan dengan kata lain, yaitu untuk kembali kepada panggilan Kejadian 1 ayat 28 itu, ya.
berkarya kembali. Plus ditambah apa? Yaitu kita betul-betul melakukan restorasi melalui pekerjaan kita. Di dalam berbagai bidang. Secara spiritual membawa orang boleh mengalami Kristus. Secara mental, sosial, ekonomi, politik. Kita yang ada di marketplace. Kaum profesional. Itulah misi kita bekerja di tengah pekerjaan kita. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita belum sampai melayani di dalam gereja, kita belum melakukan misi Allah. Karena sebenarnya waktu kita ada ditempatkan di tengah-tengah pekerjaan kita, kita melakukan apa? Restoration tadi itu. Pemulihan dalam bidang ekonomi, pemulihan dalam bidang sosial, pemulihan di dalam berbagai-bagai hal. Karena Allah sedang melakukan pemulihan. Ya. Ya tadi kalau kita kembali pada Kolose 1 ayat 20. Bahwa melalui Kristus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Berarti bukan hanya manusia, betul? Melainkan semua yang rusak diperdamaikan. Tapi bukan berarti pohon-pohon perlu kita injili. Anjing-anjing perlu kita injili ya. Kalau kayak gitu saya dipecat dari sini ya. Tetapi yang diartikan adalah waktu kita mengalami Tuhan, kita dikaryakan kembali oleh Allah untuk memulihkan yang sudah rusak. Lingkungan yang sudah rusak, banjir, sampah dan sebagainya. Itulah hal-hal yang perlu kita kerjakan di dalam berbagai-bagai panggilan kita di tengah dunia profesi. Nah, maka oleh karena itu dia bilang, bahwa kalau kamu dimerdekakan, ya, bahwa not use your freedom to indulge yourself. Jadi kata lain sebenarnya, bahwa setelah dimerdekakan jangan suka hanya apa? Hidup untuk memanjakan diri sendiri. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Stop. Hidup untuk diri. Melainkan dikatakan dalam bagian ini, rather, ya perhatikan, serve one another humbly in love. Tapi layanilah sesama kita di dalam cinta kasih. Itulah restoration yang harusnya kita kerjakan. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini, saya teruskan ya, ini kalimatnya saya mau tidak panjang lagi. Saya buat kalimatnya begini. Oleh karena itu, jika Allah pencipta segala sesuatu dan Kristus memperbaharui semuanya, maka proses restorasi juga termasuk pekerjaan kita menajamkan cara kita bekerja. Ini Timothy Keller mengungkapkan akan hal ini sangat dalam sekali. Kalau kita mengerti bahwa kita sudah dibebaskan oleh Kristus, harusnya waktu, kemampuan, potensi, profesi kita harus bekerja makin dalam. Karena kita sedang dipakai oleh Allah untuk melakukan restorasi di berbagai-bagai bidang yang ada. Iman memberikan pada kita identitas. Bukan pada pekerjaan kita, melainkan Kristus. Banyak orang kerja baik-baik supaya cepat naik pangkat, supaya dapat gaji lebih besar. Statusnya digantungkan kepada hal itu. Padahal sebenarnya setelah kita terima Kristus, bukannya kita bekerja karena untuk dapat identitas. Betul tidak? Karena sebenarnya kita sudah diberi kuasa mengalami identitas menjadi anak Allah. Karena saya anak Allah, maka saya bekerja sebagai anak Allah di tengah marketplace, di tengah-tengah dunia pekerjaan saya. Sebagai ibu rumah tangga saya bekerja oleh karena saya anak Allah. Saya ini bekerja sebagai pedagang karena saya anak Allah. Sehingga cara berpikir dan cara bekerja di tengah-tengah kita telah ditebus, itu sangat harusnya berubah. Karena iman memberikan kita martabat dan kelayakan melakukan seluruh pekerjaan, sekalipun kecil pekerjaan itu tidak akan pernah membosankan. Jadi kita tidak bekerja karena, oh kalau ini menghasilkan sekian, oh ini tempat yang bagus ya. Ada orang-orang gereja suka begini sama saya, Bu maaf ya pelayanan hari ini orangnya sedikit gitu. Lalu kalau sedikit kenapa saya bilang? Mau sedikit mau banyak, setiap orang berharga di mata Tuhan. Nah, saya tidak sedang melayani orang-orang hebat dan sebagainya, tapi orang-orang mulia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, bukankah begitu?
Jadi hal-hal seperti ini harusnya merubah gaya kita melayani, gaya kita bekerja, gaya kita berkarya. Oleh karena kita memang di-restore oleh Tuhan untuk merestore segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini. Jika kita bekerja berdasarkan moral Kristen, maka kita tidak akan membawa pada keegoisan, keputusan yang mencelakakan perjalanan panjang, entah dengan tamu, dengan tetangga, dengan klien, entah itu untuk mendatangkan keuntungan atau hal lain. Saya pribadi yang telah ditebus dan tugas saya bersama-sama dengan Allah sedang melakukan restorasi di dalam segala sisi di tengah dunia ini. Wah, kalau kita semua seandainya nih orang gereja ya, punya hati dan pikiran yang sama. Can you imagine bahwa kita akan mengerjakan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab, give the best untuk keseluruhan. Bahkan untuk Indonesia yang sedang dibangun 77 tahun ini. Apa peranan saya untuk Indonesia? Bukankah harus jujur kita mengatakan kita makan dari Indonesia, betul? Kita bernafas di Indonesia? Kita mengalami segala berkat Tuhan di Indonesia? Seharusnya sekarang kita bertanya, apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia? Sehingga gereja punya peranan panggilan yang jelas untuk ikut serta. Tadi temanya apa itu? Ya, pulih, lebih cepat pulih dan bangkit lebih kuat. Nah, dengan tema seperti itu harusnya kita orang gereja punya semangat yang sama. Mari kita bangun kembali bangsa ini melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, melalui gereja, melalui masyarakat, supaya bisa terjadi. Sehingga itu tidak hanya slogan. Orang Indonesia senang slogan ya. Itu sebelum 17 Agustus semua bendera. Tapi saya kadang-kadang mikir ya, lagu Indonesia dinyanyikan, Indonesia tanah air beta gitu ya. Lalu dikatakan ada tanggung jawab di dalamnya. Saya kadang-kadang mikir, benar gak ya kita bertanggung jawab untuk bangsa yang Tuhan berikan pada kita? Sehingga di dalam bagian ini dikatakan iman memberikan kita pada kita dunia dan kehidupan yang menajamkan karakter pekerjaan kita. Tanpanya pekerjaan akan memperhamba kita dan kita menjadi workaholic. Jadi iman dan pekerjaan itu sangat punya relasi yang begitu kuat. Sehingga, nah ini yang terakhir saya ingin bagikan. Bahwa kerajaan Allah melalui Kristus sudah hadir di tengah-tengah dunia dan sedang menuju pada kesempurnaannya. Mari kita ingat hal ini. Ada beberapa hal yang penting. Kita ada dalam dunia yang telah jatuh, betul? Sejak Kejadian pasal 3. Namun ingat, karena kematian Kristus di atas kayu salib, dunia ini tetap milik Allah. Tidak pernah ini dunia milik iblis. Allah tetap berotoritas, tetapi memang dunia ini sudah jatuh karena banyak penderitaan, banyak sekali ketidakadilan, ketidakjujuran, ketertekanan dan sebagainya. Tapi sekarang kita masuk yang kedua, bahwa sekalipun kita hidup di dunia yang telah jatuh, namun dunia ini sudah ditebus oleh Allah. Ini penting sekali. Ya? Jadi jangan whatever will be lah, begitu ya. Menjadi tidak semangat membangun hidup dan membangun bangsa. Karena dunia ini sudah ditebus Allah. Dan yang ketiga, dunia yang ditebus sedang direstorasi oleh Allah, namun memang belum sempurna. Karena itu kalau kita tahu bahwa ini sedang dipulihkan oleh Allah bangsa ini dan segala sesuatunya, harusnya terjadi kita punya pengharapan, betul tidak? Karena apa? Karena pada hal yang terakhir ini dia, bahwa akan tiba saatnya dunia akan disempurnakan kembali oleh Allah. Melalui Wahyu pasal 21-22. Bahwa di sanalah semua yang sedang dipulihkan oleh Allah akan menjadi dunia baru. Ingat, kata restorasi bukan berarti dibuang. Dipulihkan. Baca kembali Wahyu 21-22 itu baik-baik. Katakan pada satu hari, waktu Kristus datang kedua kali, Allah akan turun dan tinggal bersama dengan kita. Di mana tidak akan ada air mata, tidak akan ada penderitaan, dan tidak akan ada lagi berbagai-bagai kesulitan. Itulah dunia yang dipulihkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus.
Jadi sebenarnya kalau saya ingin katakan, kita sedang ikut serta kerjasama dengan Allah dalam proses ini. Semua pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, semua di dalam konteks pemulihan, restorasi. Nah, implikasinya kepada kita sekalian, kita mesti perlu bertanya, bagaimanakah kita seharusnya hidup sekarang? Dan apakah yang seharusnya kita lakukan dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali? Dan penyempurnaan yang pasti akan terjadi. Kita mulai malam ini dengan berdoa sama-sama untuk bangsa kita. Kita berdoa supaya satu pemulihan terjadi di berbagai sisi. Kita khusus juga nanti akan dibagikan pokok-pokok doa. Kita tahu Oktober ini akan pergantian orang pertama Jakarta, jangan lupa kita doakan. Karena ini sangat penting untuk hidup masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kita mulai dengan doa. Kita juga berdoa supaya kita dapat hikmat. Bagaimana peranan saya, peranan kita sebagai gereja, ikut serta memulihkan bangsa. Melalui segala aktivitas kita sebagai kaum awam pun, sebagai profesional, sebagai student, dan sebagainya. Sehingga kita lihat di dalam hal ini, kita bisa katakan, your work is your ministry. Untuk bangsa, gereja, keluarga. Dan disinilah consummation yang keempat, the story of God itu, penyempurnaan kedatangan Kristus yang kedua. Maka disinilah kita selesai dan mari kita berdiam sejenak. Sebelum kita ambil kesempatan nanti dipimpin kembali oleh Elisa untuk berdoa. Kita ingat 4 story Tuhan, penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, tetapi ada redemption, penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Ini titik yang sangat penting. Tanpa Kristus mati, tidak akan pernah ada rekonsiliasi. Tanpa Kristus mati, tidak akan pernah ada pembaharuan, pemulihan. Tanpa Kristus mengerjakan di atas kayu salib, semua perbuatan baik kita hanya kain kotor. Tapi sebaliknya, justru dengan kematian Kristus, itulah titik balik Allah merekonsiliasikan dirinya dengan seluruh ciptaan yang sudah rusak. Di dalamnya adalah manusia dan segalanya. Kita ditebus oleh Allah, dikembalikan pada panggilan awal, yaitu ikut serta dengan Allah. Kembali memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak. Kristus akan datang kedua kali. Seluruh yang kita kerjakan terbaik buat Allah, lewat profesi, lewat pendidikan, lewat pelayanan, lewat apapun, itu semua akan disempurnakan oleh Allah. Di sanalah Allah akan tinggal bersama dengan manusia, ciptaan baru itu. Dan shalom Allah sempurna kembali bertahta. Mari kita mulai dengan berdoa bagi bangsa. Mari kita mulai berdoa dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Pulihkanlah aku Tuhan. Pemikiran-pemikiran hidupku yang hanya untuk diri sendiri selama ini. Baharulah supaya aku mulai memikirkan pikiran-pikiran Allah. Apa yang sedang Allah kerjakan pemulihan demi pemulihan. Tuhan tolong aku keluar dari hidup hanya untuk diri. Tapi sekarang aku mengerti aku diselamatkan untuk berkarya bersama Allah. Bagi bangsa ini, bagi gereja ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bawalah aku mencintai dengan mulai berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan dan saya serahkan kembali kepada Elisa.